Apindo juga sudah mengklaster ada 5 hal, itu tantangan kita di tahun 2026. Tantangan pertama masalah biaya produksi, kedua itu biaya masalah rantai pasok atau supply chain. Nah yang ketiga ini berbicara masalah permintaan, yang ketiga masalah volatility nilai tukar rupiah, yang kelima berbicara masalah hambatan struktural. Hambatan struktural itu ada 4 hal tadi itu yang high cost of doing business. Jadi kira-kira makronya seperti itu ya. Kembali ke tadi, jadi 5 hal utama jadi problem itu, poin ketiga itu berbicara masalah permintaan. Karena permintaan secara global juga ada fluktuasi. Tapi juga yang tidak kalah penting berbicara masalah bagaimana permintaan domestik. Nah permintaan domestik kita itu sebenarnya ya agak suffering sih. Agak suffering. Makanya kalau kita lihat bagaimana daya beli kita mengalami penurunan. Bahkan inflasi kita itu, memang inflasi kita baru 3%. Inflasi inti kita 2%. Tapi jangan salah, inflasi pangan kita bisa mencapai 6-7% loh. Itu kan angka yang sangat tinggi dan otomatis semua orang makan masalahnya. Itu yang jadi problem. Nah kembali ke tadi. Pemerintah itu kan perlu menjaga daya beli. Kalau untuk menjaga daya beli itu kan yang penting masyarakat punya uang. Sesederhana itu kok. Nah bagaimana masyarakat punya uang? Ya bisa injek dengan bansos. Injek dengan, besok akan ada 150.000 orang yang akan magang yang bayar pemerintah. Ujungnya kan punya uang juga. Kira-kira gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana pemerintah itu mendorong termasuk job creation. Job creation itu bagaimana sektor-sektor produktif, sektor-sektor padat karya, sektor-sektor yang mendorong nilai tambah, adanya hilirisasi dan lain-lain, ya diberikan insentif yang tepat sasaran. Ujungnya apa? Orang punya duit lagi. Orang yang tadinya nggak kerja jadi kerja. Jangan sampai kemudian malah justru SPPG ini 3 minggu libur. Karyawan SPPG itu semuanya PKWT loh itu. PKWT. Sehari mereka libur, sehari mereka dapat penghasilan loh. Kasihan juga itu 3 minggu. Artinya kan setelah 3 minggu mereka punya penghasilan bos. Nggak bisa beli barang juga itu. Artinya dalam konteks ekonominya kemudian apa? Daya belinya nggak ada. Gitu. Nah jangan sampai ada kebijakan yang tiba pikir begitulah gitu. Kan mereka nggak pernah berpikir, tahu SE itu kan keluar pada tanggal 12 Juni. Bahwa tanggal 20 Juni akan libur gitu. Jadi mereka tuh nggak mikir gitu. Maksudnya teman-teman SPPG ya. Mereka tuh nggak pernah memikirkan bahwa 3 minggu ke depan itu nggak ada penghasilan sama sekali loh misalnya. Itu kan secara substantif mengurangi daya beli masyarakat. Kalau ada 20.000 dapur, kaliin aja 30 orang. Jutaan orang itu yang nggak punya penghasilan. Kira-kira begitu, itu namanya daya beli. Jadi ya tambal sulam kan. Di sini ditopang daya belinya, di sini jebol gitu. Ya namanya fiskal kita terbatas ya kan. Tahun ini hanya 3.800 triliun, itu pun 600 triliunnya utang. Ini kalau bicara job creation, berarti kan kita harus bikin juga bagaimana masyarakat berpendapatan begitu ya. Dalam artian memiliki pendapatan wajib. Nah itu bagaimana supaya bisa mendorong tadi demand, meskipun kita tahu permintaannya ada, tapi kan meskipun agak terbatas. Nah ini gimana nih Pak? Sebenarnya rumus-rumusnya kan sederhana. Pemerintah itu mau ngeluarin pakai duitnya sendiri, pakai kantong sendiri, pakai APBN, atau mendorong regulasi. Kalau pakai kantong sendiri, ya maksain kayak sekarang. KDMP, manajer digaji. Itu dia. Ya kan? Memang digajinya pakai duit koperasi. Tapi duit koperasi duit siapa modalnya? Duit dana desa. Dana desa duitnya dari mana? Dari APBN lagi sama aja. Itu bagus gitu, itu bagus. Bagian dari job creation kan janjinya 19 juta lapangan kerja kan. Nah, jadi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan artinya ngeluarin duit dari kantongnya sendiri dari APBN. Sebenarnya pemerintah ini kan cukup dengan regulasi mendorong dunia usaha itu bisa lebih tumbuh. Jadi nggak harus ngeluarin duitnya, nanti private sector. Makanya Pak Menteri Keuangan itu menyampaikan, kalau pertumbuhan ekonomi ingin sustain di atas 6%, itu nggak bisa hanya mengandalkan government spending. Government spending kayak tadi, hire KDMP, manajer, apalagi pelatihan lagi. Pelatihan 1 orang 45 juta saya lihat tuh. Masya Allah. Tembak-tembakan lagi. Ya masing-masing kan punya goalsnya masing-masing. Bukan itu yang saya soroti. Tapi angka 45 juta buat pelatihan itu worth it atau enggak gitu. Karena kan ya itu katakan judulnya buat empowering human resources, empowering SDM ya. Boleh tapi relevan atau enggak gitu. Iya langkah-langkahnya seperti apa ya. Sekarang dikaji lagi kan bahwa itu akan ganti konsep lagi kan. Saya baca-baca itu ya, baca-baca konsepnya akan ganti. Artinya uang 45 juta per orang itu kan buat trial and error gitu. Tapi kalau filosofinya buat empowering human resources bagus. Tinggal itu relevan nggak dengan manajer KDMP. Kembali ke tadi. Pemerintah harus ngeluarin dari kantongnya sendiri. Itu kan bleeding. Kita itu 3.850 triliun, 600 triliun udah utang loh itu. Seharusnya pemerintah itu cukup mendorong regulasi aja. Jadi private sector yang main gitu. Atau misalnya lewat Danantara juga udah cukup bagus kok sekarang polanya ya, dengan 1 pintu itu akan luar biasa ke depannya. Tapi kan sekarang ini masa transisi nih Mas Momo. Masa transisi dari sisi epicentrum politik maupun epicentrum ekonomi.
Dan perkiraan saya memang ya 1,5 sampai 2 tahun itu akan ada fluktuasi. Haji, Tapi kalau- once kita bisa stabil, bagus. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai strategi, kalau memang dari sisi kebijakan yang akan dikeluarkan untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi yang baik dari sisi dunia usaha begitu dibandingkan dengan tadi memberikan uang Iya. sendiri, tapi kan lebih cepetan yang mana? Ini yang jadi pilihan sulit dari pemerintah kan. Ya. Kalau di tahun 2026 ini tinggal tersisa beberapa bulan lagi, sementara kalau kita lewat kebijakan menggerakkan sektor Gini, usaha ini kan gini, takes time. Nah ini ada gimana beberapa nih? domain yang sensitifnya bukan cuma sekedar di regulator, tapi kan resisten di tingkat masyarakat. Contoh, Oke. coba kalau tanya, setuju nggak dengan bansos? Ini kan kita sulit menjawab. Iya. Kalau kita bilang nggak setuju, nanti dipikir nggak pro dengan orang miskin. Iya. Tapi kalau dibilang kita setuju, mau sampai kapan? Bahwa itu kan sebenarnya nggak jangka panjang gitu. Betul. Cuma dikasih. Benar. Bahkan Iya. saya pernah ngobrol dengan beberapa rekan yang dia kerja hanya UMR. Sekarang Iya. kan kerja masih mending kerja UMR ya. Ada misalnya guru-guru honorer itu apa? Guru honorer lah ya, Iya, yang di belum bawah menjadi ya. PNS itu. Yes. Saya pernah diskusi berapa gajinya? Sebulan 500.000, 1 juta misalnya ya. Kemudian karena dia dianggap udah kerja, dianggap udah punya penghasilan, kemudian ada orang yang dapat bansos nggak ngapain, dapat duit terus gitu. Iya. Dari provinsi dapat, dari nasional kadang-kadang dapat. Menurut saya sih nggak mendidik secara subjektif. Oke. Artinya kan kemudian kita harus berpikir bagaimana uang yang digelontorin ke masyarakat itu punya nilai produksi gitu loh, punya nilai tambah. Jadi ibarat itu dikasihnya itu kail, bukan ikan. Yes. Tapi kan kita nggak bisa berbicara jangka pendek nih bahwa sekarang mereka butuh. Tapi kan itu narasi yang sama dari tahun lalu. Narasi yang sama dari 2 tahun yang lalu. Narasi yang sama dari 5 tahun yang lalu. Bahkan kita 2019 ketika berbicara nawacita, dulu namanya nawacita. Iya. Sekarang Astacita. Dulu nawacita periode kedua, judul pertama dari nawacita kan 10. Nomor 1 itu saya masih ingat betul. Peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu. Sekarang udah meningkat atau belum? Kan harus ada kajian secara kuantitatif maupun kualitatif. Betul. Nah, kembali ke Evaluasinya tadi. ya. Sekarang bagaimana kalau kembali ke tadi untuk menjaga daya beli? Bansos dibutuhkan, tapi harus ada program terukur. Misalnya oke, bansos itu maksimal hanya waktu 3 tahun. Atau maksimal 2 tahun. Ini hanya untuk bansos yang benar-benar ngasih duit gitu. Tapi setelah itu harus ada program. Sebenarnya contoh program magang itu bagus. Karena kan contoh nih Mas Pras, begitu kita lulus, mau kerja ditanya pengalaman. Iya. Betul. Justru kita kerja juga sambil mencari pengalaman. Itu dia. Pengalaman gimana itu? Iya, jadi tantangan tersendiri tuh. Iya. Buat lulusan baru tuh. Dunia usaha mau menggaji orang fresh graduate Iya. mikir-mikir ya kan. Iya. Tapi Iya. kalau ada jalan tengah nih. Iya. Kalau perlu bahkan gini, semester 6 orang sebelum lulus, orang dikasih kerja gitu. Betul. Iya. Karena harus orang diarahkan masih dulu. kuliah kayak internship gitu loh. Yang gaji pemerintah. Tapi kalau masih internship kan cukup murah. Jangan usah UMR deh. Iya. Misalnya cukup 1 juta atau 2 juta sebulan. Kan Betul. relatif cukup. Iya. Tapi kan itu equal dengan pengalaman. Ya kan misalnya kerja di tempatnya Mas Pras, ya kan, tempatnya Mas Momo atau di sini kan itu bisa bagian internship kan. Iya. Yang gaji pemerintah misalnya. Jadi everybody happy. Private sektornya oke karena ada SDM. Tapi digaji oleh pemerintah. Dan SDM-nya masyarakat itu seneng karena mereka punya pengalaman digaji juga oleh pemerintah. Betul. Jadi bahkan saya mengusulkan ini jangan untuk orang yang udah lulus kuliah, orang yang baru mau lulus dikasih insentif untuk kerja juga. Yang gaji pemerintah dan cukup efisien kan. Orang namanya masih kuliah kan cukup lebih murah gitu.